Bayangkan ketika semua toko di seluruh Indonesia itu menggunakan sistem 3 hal pokok kunci kesuksesan toko. Yang pertama adalah tokonya disetting konsumen melayani dirinya sendiri, ngambil-ngambil sendiri. Yang kedua adalah ada kepastian harga, ada harganya. Yang ketiga adalah kecepatan transaksi. 3 ini aja, toko-toko kecil semua melakukan itu. Ya, kalau semua toko melakukan itu, Indomaret, Alfamart nggak kelihatan besar sebenarnya. Toko-toko lokal tuh banyak sekali, dan harganya lebih murah. Tapi kenapa orang kok belanja di Alfa dan Indo? Karena ya 3 hal ini yang selalu menjadi alasan kenapa orang belanja di sana. Kita belum ngomong harga pelayanan dan lain-lain loh ya, karena harganya pasti lebih murah di toko kelontong itu, di toko kampung. Tapi tidak ada kepastian harga. Ya, harganya bisa berganti-ganti. Nek saya ngedoli bojone harganya sekian, suamine harganya sekian, anaknya sekian, begitu nggak toko-toko di desa itu kadang. Makanya, makanya ketika semua toko ya banyak toko menggunakan 3 ini, Indomaret Alfamart nggak lagi besar. Jadi pasar retail itu benar-benar bisa dikuasai kita sendiri. Jadi kalau selama ini kan kita selalu menggunakan privilege buat belanja di toko-toko kecil, belanja sambil membantu. Itu kan mental minta dikasihani. Ya, kalau mental kita usaha ya bagaimana kita sajikan konsep, kan harus begitu. Kalau kita minta dikasihani artinya secara grade kita sudah sadar bahwa kita di bawahnya orang yang ingin minta dikasihani kita, kan begitu. Makanya perang konsep yang harus dilakukan adalah perang konsep. Harus perang konsep. Ya, jualan itu ya perang konsep. Loh, pasar retail kan sudah jelas ada. Saat ini itu yang dilakukan ya kalau nggak mendatangi ya didatangi, kan begitu. Artinya pasar sudah ada, nggak ada menciptakan pasar baru. Yang ada adalah merebut pasar yang sudah ada, kan begitu konsepnya. Ketika ini termasuk admin ya, jadi ketika bikin konten, ketika ada yang WA, pokoknya memang 3 hal itu yang paling penting adalah 3 hal itu terkait masalah analisa margin, evaluasi ini, laporan itu belakangan. Yang penting 3 hal ini jalan dulu. Jadi dengan begitu orang akan percaya dengan toko lokal. Mas, tokonya 3 kali 4 gak masalah kan sebenarnya. Yang penting kan cepat, juga dewe, harganya jelas. 3 hal itu. Dengan begitu semua toko begitu, saya yakin bisa luar biasa. Ya, gerakan belanja di tetangga kita bikin seperti itu misalkan. Gerakan belanja di tetangga. Karena kan ada kampanye seperti itu, campaign seperti itu. Campaignnya bagus, niatnya bagus, tetapi tokonya nggak siap. Yang terjadi apa? Orang belanja nggak dilayani dengan baik, harganya juga nggak jelas, transaksinya juga lama. Ya orang pasti pindah. Oke, nanti setelah saya dengar campaign itu saya akan belanja di situ. Tetapi besok-besok ya nggak mau. Begitu. Saya tuh kadang sering komentari Mbak Nurul ketika belanja di mana? Superindo misalnya. Buat belanja nih tokonya dewe. Dia selalu jawab, aku belanja di Superindo itu barang yang di toko belum ada, daging misalnya, sayur-sayur misalnya, kan memang kita belum ada itu. Nah, itu belanja di sana. Tapi yang lain toko ya belanja di toko kita, kan begitu. Ya, artinya kita nggak bisa memaksa Mbak Nurul untuk belanja di toko kita kan, yang dicari daging. Atau orang misalkan buat belanja di tokoku misalnya, lah tokomu itu pelayanannya lama, kadang aku harus ngetok-ngetok pintu dulu, padahal aku kesusu. Konsepnya begitu. Jadi kenapa kok kita itu pasar retail itu dikuasai 1-2 kelompok tertentu? Ya karena kita menggunakan privilege yang privilege yang kasihani. Belanja di toko kecil kan kasihani itu ya, belanja di tokonya yang sesama seagama atau seetnis, kan itu privilege yang sebenarnya nggak menguntungkan di bisnis, nggak menguntungkan privilege itu digunakan di bisnis. Orang itu kebutuhan pokok adalah pasti yang nyaman, yang cepat begitu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ya orang itu sekarang dunianya ada 2. Yang pertama dunia nyata, yang kedua dunia maya. Jadi dibagi. Kalau orang dulu belum ada gadget, belum ada dunia maya, orang hidup 1 kali 24 jam. Sekarang orang hidup di dunia nyata berapa kali berapa jam, di dunia maya berapa kali berapa jam. Tinggal dihitung aja berapa waktumu 1 hari yang terbuang sia-sia di dunia maya. Saya begitu. Makanya ini sangat penting sekali. Kebutuhan pokok itu saya mencoba meneliti dari kemarin ya, kebutuhan pokok itu nanti lari ke online tuh masih lama sekali, karena faktanya orang ngambil sendiri lebih senang. Orang Indonesia jalan-jalan lebih senang, kuliner aja bisa jadi wisata di Indonesia itu.
Ya, jadi orang muter-muter ke apa namanya swalayan, ke Indomaret tuh udah jalan-jalan meskipun belanjanya sebenarnya cuma pengen beli coklat sama minuman gitu. Tapi muter-muter jalan-jalan lihat-lihat. Mau ada orang kecelakaan aja ditonton, ada kebakaran aja ditonton, kan begitu. Habitnya masih seperti itu di sini. Sehingga memang toko lokal, konsep ready to serve atau minimarket itu masih worth it. Lari ke online mungkin 20-30 tahun lagi, masih lama sekali. Kan nggak bisa. Online tuh kan paling cepat sekarang one day ya, 1 hari sampai ya. One day. Ya itulah yang paling efektif ya, kalau online dia masih di delivery itu Pak. Pesan antar yang saat ini efektif itu adalah pesan antar beras, galon, terus LPG, kan itu. Ya enggak? Selain itu kan orang belanja sendiri. Dan barang-barang ini adalah barang yang marginnya kecil. Barang yang di delivery itu barang yang marginnya kecil. Aqua galon harga normal misalkan 16,5, jual 18,5, untung 2.000. Kanan kiri untung 4.000. Nganter bensinnya berapa, tenaganya berapa, waktunya berapa yang kebuang, kan begitu. Masih belum worth it. Tapi kalau kita di toko sendiri dengan konsep 3 itu insya Allah bisa berhasil.